Sugeng Dalu Rahayu Rahayu dari Timur Bengawan. Cucunya yang Del Kumandel Gendewati bertemu lagi dengan eyangmu, Eyang Begawan. Nah, punuk, ada punuknya. Engkau selalu bertanya-tanya tentang sebuah ramalan, sebuah jangka dari Eyang Sri Haji Jayabaya di era 1100 ya, 1179. Jika engkau telaah benar-benar tentang jangka-jangkanya atau ramalan-ramalannya, seharusnya engkau berpikir Del Kumandel Gendewati, menempatkan dirimu di tahun itu, di era itu, sehingga engkau akan mengerti tujuan dari jangka-jangkanya itu. Apakah itu sebuah kode ketika eranya dalam era yang damai, makmur, sejahtera, dan beliau adalah seorang raja yang berkuasa saat itu, tidak ada intervensi, tidak ada tekanan, tidak ada stres dari siapapun, maka yang mengatakannya 100% tidak ada kode ya, dari kedangkalan spiritual Eyang. Beda lagi jika zaman Hitler, zaman Napoleon ya, orang-orang yang sedikit kemanusiaannya, maka ketika engkau penyair, engkau akan penuh dengan kode. Karena apa? Resikonya sudah dipikirkan oleh penyair itu ya. Dipikirkan jauh-jauh. Jika engkau terlalu menyindir, terlalu to the point, maka gone your life ya. Kau akan kehilangan nyawa ketika engkau di era-era kepemimpinan Hitler atau apapun, maka harus dengan kode-kode, dan itu susah dipecahkan ya. Makanya engkau hanya tahu saja tentang yang Sri Haji ini ketika itu sudah terjadi. Jawa berkalung besi, maka engkau mengartikan Jawa ini akan dirangkaian kereta api berkalung besi, kalungnya besi, kereta api. Oke, pasar hilang kedunge ya, banyak pasar hilang suaranya ya. Engkau menebak yang lain-lain karena itu bukan kode, maka engkau tahu bahwa tidak banyak aktivitas di pasar karena sudah ada yang namanya online komputer. Nah, yang dulu mengatakan untuk selalu waspada, berhati-hati, bijaksana dengan yang namanya artificial intelligence, komputer dan sebagainya. Kode 666 menurut di buku-buku yang terjadi itu 666, apakah itu sebuah goib? Goib. Ingat kata yang Del Kumandel Gendewati, susah engkau akan mengartikannya, susah.
Jika engkau mengartikan itu goib, maka kembali lagi hari-harimu diisi dengan menggosok ake. 666 bisa dimaksudkan adalah ini dia. Engkau melihat eyang dari mana? Banyak hal-hal yang membuat kemanusiaan itu hilang. Ya, alat ini banyak membuat sebuah kemanusiaan sosial itu hilang. Ya. Jadi apakah goib-goib yang akan membuat manusia menjadi warwer suku gagi glu gla 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 bla 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 bli bli blu? Kayaknya tidak. Nah, yang bacakan. Wong wadon ilang kawirangane, perempuan hilang malu. Wong lanang ilang kaprawirane, perwirone hilang. Laki-laki hilang jiwa kepemimpinannya. Jiwa kepemimpinannya hilang. Seorang laki-laki jiwa kepemimpinannya hilang. Akeh wong wadon ora setya marang bojone. Banyak perempuan ingkar pada suaminya. Engkau melihat ketika semua ini telah terjadi. Ya. Akhir-akhir ini terjadi. Akeh wong wadon nggindol awake, banyak perempuan menjual diri. Akeh wong ijol bebojo, banyak orang gonta-ganti pasangan. Wong wadon nunggang jaran, perempuan menunggang kuda. Wong lanang linggih plangki, laki-laki naik tandu. Rondo seuno loro, dua janda harga seuang, dua janda harga seuang. Akeh wong ngedol ngilmu, banyak orang berdagang ilmu. Akeh wong ngedol ilmu. Nah, ketika engkau tidak akan menyadari, ketika akeh wong ngedol ilmu, banyak orang menjual ilmu. Fulus. Ilmu pengetahuan dijadikan fulus. Yang mengatakan spiritual adalah kekuatan ilmu pengetahuan. Kalau belum jadi buku, namanya spiritual. Kalau sudah menjadi sebuah buku, namanya ilmu pengetahuan. Diduitkan. Itulah yang terjadi. Oke, wong ngedol ngilmu. Ya. Jadi yang engkau bisa pikirkan kondisi Sang Prabu saat itu ketika menjangka menulisnya lalu disalin oleh Rangga Warsito. Maka apa yang kau pikirkan? Apakah dalam tekanan, apakah dalam penguasaan? Tidak stabil ya, menurut kedangkalan spiritual yang stabil. Berarti itu jangka yang akan benar-benar terjadi. Pandangan vision in the future yang akan terjadi. Akeh perawan tuwo, semuanya berhubungan dengan perawan wanita laki-laki. Omah Allah saya dipuja, rumah maksiat makin dipuja. Anak mangan bapak, anak makan bapaknya. Sedulur mangan sedulur. Guru disatru, guru dimusuhi. Kono kene saya angkara murka semakin menjadi-jadi. Sing ora weruh ketutuh. Yang tidak tahu disalahkan. Besok yang ono peperangan, kelak terjadi peperangan. Nah, kamu bayangin era 1179, apakah ini semua terjadi? Apakah seperti itu? Ya. Dan Jongko yang Prabu yang paling
paling ditunggu-tunggu adalah sang kinasih, sang satrio, sang pinilih. Ya. Burung berkepala besi, apalagi. Nah, yang membacakannya, ciri-ciri Satrio Piningit berwatak seperti Bathara Kresna, berwatak Pandawa dan bersenjata Trisula. Nah, ketika beliau mengatakan tentang Bathara Kresna berwatak Pandawa dan bersenjata Trisula, artinya ini disembunyikan. Ketika orang menyembunyikan sosoknya, engkau bertanya-tanya, tapi apakah engkau akan susah mencarinya? Tentu saja engkau susah mencarinya, karena apa yang kau lihat saat ini tidak seperti apa yang beliau pikirkan saat itu. Ya, kala itu yang berpikir eranya, karena dia adalah seorang raja, artinya full power, nggak ada rasa ketakutan. Tetapi ketika dia menyembunyikan sang kinasih ini, beda dengan ramalan jangkanya yang sebutkan tadi, disembunyikanlah, tetapi tidak disembunyikan tempatnya, di lereng Lawu di timur Bengawan Banyu. Omahe Tundo Telu, ya, tingkat 3. Jelas-jelas itu tidak disembunyikan. Nah, jelas-jelas itu diungkapkan. Seperti rumahnya pintunya setinggi batu. Nah, sebenarnya bagi orang yang menep, orang yang samati itu akan mudah dipecahkan. Ya, tetapi beliau masih melindungi sang Satrio Piningit itu. Siapakah sang Satrio Piningit dan Ratu Adil itu? Ya, masih tersembunyi di zamannya seorang pemimpin yang bijak dan adil. Nah, ketika engkau tahu bahwa 666 secara rasional, akal, pikiran, logikamu, karena itu adalah spiritual. Jangka atau ramalan itu spiritual, belum menjadi buku. Jika dibukukan namanya ilmu pengetahuan. Dan jika engkau melihat dari ilmu pengetahuan, maka yang bisa katakan itu bukan goib. 666 bukan goib. 666 seperti proton, neutron, elektron. Ini yang kotak ini 666. Apakah it has a humanity? Apakah ini mempunyai kemanusiaan? Kau pikirkan sendiri, cucuku, Del Kumandel Gendewati. Apakah ini mempunyai nilai-nilai kemanusiaan? Alat ini, ya. Nah, ketika sang kesatrio itu sudah dijelaskan secara detail, maka akan banyak sebuah skenario yang mengaku-ngaku sang kesatrio, sang pinilih, sang Ratu Adil. Bahkan mudah sekali membuatnya. Jika engkau menginginkan dari orang yang gak punya, sang kesatrio itu yang kesandung kesampar di dalam jangkanya, gampang. Ketika eyang adalah seorang dalang yang melakonkan wayang, maka akan dipilihlah orang yang berpendidikan, orang yang kaya, ya,
orang yang banyak uang, orang yang mempunyai jiwa serakah. Dibuatlah saja seperti sang ksatrio, tinggal dibuang di hutan, suruh berkebun 1 tahun 2 tahun, maka suruhlah berbuat kebaikan, bagi-bagi makanan dan sebagainya dari hasil kebun, lalu kelihatanlah seperti sang ratu adil, sang ksatrio, padahal sebenarnya adalah musang berbulu domba. Musang berbulu domba. Musang berbulu domba. Tetapi jika engkau ketemu dengan sang real Satrio Piningit, tidak perlu dengan gaya-gaya dari yang miskin, dengan apa adanya sesuai jangka yang Sri Aji Jayabaya, di mana rumah Tundo Telu, rumah yang bertingkat 3, pintunya sebesar batu. Ya pastilah beliau dari orang yang mempunyai fulus, ya. Untuk membuat skenario orang kaya dijadikan miskin, terus nanti merubah ramalan-ramalan itu, ya, pintunya setinggi batu, nanti terus nggak punya pintu, ya, rumahnya gubuk terbuka nggak punya pintu, tingkat 3, dibikinlah seperti burung dara, terus pakai lulur ungu biar seperti Krishna. Nah, believe it or not, percaya tidak, itu adalah sebuah jangka atau sebuah ramalan. Tetapi ingat, ramalan atau jangka adalah suatu kebaikan, memberitahumu apa yang akan terjadi di masa depan. Apakah itu menyalahi sebuah aturan? Bagi orang-orang jahat, yes, karena mungkin orang-orang jahat rencananya akan tercabik-cabik. Tapi bagi orang baik seperti sel bring sel, tel kumandil, it is okay. Sebab apa? Manusia, makhluk hidup, mempunyai kehendak bebas, ya, bebas. Jika ada suatu ramalan atau jangka akan ada pesawat yang jatuh, engkau mempunyai kehendak bebas untuk tidak naik pesawat, ya. Itu hanya sebuah jangka atau ramalan. Yang kau perlu hanya waspada, ya. Logikamu bermain, instingmu bermain, maka samadilah, ya. Tidak harus percaya dengan apa yang namanya jangka atau ramalan, tetapi perlu waspada. Jika ada sebuah jangka, make a trust, maka engkau berkehendak bebas. Kau mempunyai kehendak bebas. Kau mau menetap di situ atau pindah, kehendakmu bebas. Tetapi yang katakan, ketika bumi ini miring sedikit, maka lempengan-lempengan itu akan bertabrakan, sehingga anginnya sepoi-sepoi menimbulkan air. Ya, seperti itulah. Nah, engkau mempunyai kehendak yang bebas. Ketika ada sebuah jangka, ya, mega trust, maka kehendakmu bebas. Engkau mau menetap di situ atau pindah, kan itu semua pilihanmu.
Tapi engkau sudah diingatkan untuk lebih waspada dan hati-hati. Maka sama Dilah, tingkatkan kesadaranmu, baca situasi alam. Dan engkau sudah tahu drill latihan di mana ketika akan terjadi yang namanya mega trust. Ya, manfaatkanlah kehendak bebasmu sebagai manusia, karena manusia mempunyai kehendak yang bebas. Pilihannya. So, thank you Til Kumandil Gendewati. Wejangan dari Eyang untukmu, cucuku, hanya untukmu, bukan untuk yang lain. Yang lainnya pleketes, plekewud, pleketol. Ya, rahayu dari kedangkalan spiritual yang belum menjadi buku, maka bukan disebut ilmu pengetahuan, hanya spiritual dan kedangkalan spiritual.